Baik, lanjut dengan unit 3, yaitu mengorganisasi. Menurut Cons dan O'Donnell, organisasi melibatkan pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan rencana. Tugasan kegiatan ini ke departemen yang sesuai dan penyediaan wewenang delegasi dan koordinasi. Karakteristik organisasi yaitu divisi kerja. Maksudnya, pembagian kerja merupakan dasar dari suatu organisasi. Tidak mungkin ada organisasi tanpa pembagian kerja. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi ini maksudnya di bawah pengorganisasian orang yang berbeda diberikan pekerjaan yang berbeda, tetapi tujuan dari semua orang ini yaitu pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, pluralitas orang. Maksudnya adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk memenuhi tujuan bersama. Yang keempat, tujuan umum. Tujuan umum ini yaitu berbagai bagian organisasi dengan fungsi berbeda tetapi bergerak ke arah tujuan umum. Yang kelima, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, yaitu setiap individu yang bekerja dalam organisasi diberikan kewenangan kinerja yang efisien. Nomor 6, organisasi adalah struktur hubungan. Maksudnya hubungan antara orang-orang yang bekerja pada posisi yang berbeda dalam organisasi diputuskan. Yang ketujuh, organisasi dalam mesin manajemen. Maksudnya ini karena efisiensi semua fungsi bergantung pada organisasi yang efektif. Dan terakhir, organisasi adalah proses universal, yang dimana organisasi itu dibutuhkan baik dalam organisasi bisnis maupun non-bisnis. Keuntungan dari penataan, yaitu pertama, peningkatan efisiensi manajerial, pemanfaatan sumber daya yang tepat, komunikasi suara, memfasilitasi koordinasi, peningkatan spesialisasi, dan yang paling terakhir yaitu bermanfaat dalam perluasan. Proses penataan. Proses penataan ini mencakup penentuan tujuan, yaitu mau kemana arah tujuan ini, penghitungan tujuan, maksudnya bagaimana tujuan ini akan dicapai, berapa besar tujuan ini akan berhasil, ya, dan selanjutnya klasifikasi tujuan ini diklasifikasikan, maksudnya dikelompokkan. Tujuan ini ya di kelompok mana. Penugasan tugas ini yaitu di pembagian tugas. Terakhir, mendelegasikan wewenang. Prinsip struktur organisasi yaitu hubungan lini dan staf. Departementalisasi, tentang kontrol, desentralisasi dan sentralisasi. Organisasi ini terbagi dua, yaitu organisasi formal, organisasi informal. Organisasi formal yaitu Caster Arvin mendefinisikan organisasi formal sebagai sebuah sistem aktivitas atau kekuatan yang terkoordinasi secara sadar dari dua orang atau lebih. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang tidak didirikan oleh otoritas formal apapun, tetapi muncul dari hubungan pribadi dan sosial dari organisasi tersebut. Otoritas baris dan staf. Spesialisasi yang melayani para manajer lini saat dan ketika layanan mereka dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan bantuan yang akan memungkinkan para pejabat lini untuk melaksanakan aktivitas mereka lebih baik. Jenis staf di organisasi terdapat beberapa staf, yaitu pertama, staf pribadi. Ini antara asisten direktur dan pelaksana. Yang kedua, staf khusus, yang dimana terdapat litbang, personalia, dan akuntansi, dan staf terakhir staf umum.
yang di mana penasihat keuangan, penasihat teknis. Departemen ini adalah proses pengelompokan kegiatan kerja menjadi departemen, divisi, dan unit homogen lainnya. Dan pola departemen ini yaitu departemen fungsional, departemen si produk, departemen si pelanggan, departemen si geografis, departemen si proses, dan departemen si matriks. Proses staff ini mencakup yaitu persyaratan tenaga kerja, perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan dan mencoba menarik calon pekerjaan yang mampu mengisi lowongan kerja secara efektif. Proses rekrutmen yaitu identifikasi lowongan, yaitu mengidentifikasi si calon yang akan mengisi lowongan tersebut, menyusun deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, pemilihan sumber. Di sini dia memilih sumber yang terbaik untuk lowongan tersebut, mengiklankan lowongan agar dapat diketahui banyak orang, dan mengelola tanggapan yang di mana mereka dapat yang menerima iklan dari lowongan tersebut. Proses seleksi. Proses seleksi mencakup pemutaran awal, wawancara awal, mengisi formulir aplikasi, wawancara pribadi, pemeriksaan referensi, verifikasi latar belakang, wawancara akhir, pemeriksaan fisik, dan tawaran kerja. Dan dalam proses penilaian kerja, kita juga dapat dinilai yaitu menetapkan standar kinerja, yaitu kerja yang dimana kita harus memenuhi standar itu agar dapat bertahan. Yang kedua, mengkomunikasikan standar. Ketiga, mengukur kinerja sebenarnya. Yang keempat, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan. Apakah ini serasi, mencukupi, atau tidak. Yang kelima, membahas hasil. Ya, hasil di sini maksudnya hasil dari kerja tadi mencapai yang diinginkankah atau tidak. Dan keenam, pengambilan keputusan. Sekian unit 3 dari saya. Terima kasih.